Romo Ari adalah imam Katolik anggota Kongregasi Misionaris Santo Carolus Borromeus Calabrinians dan beliau juga dikenal sebagai aktivis sosial dan juga pegiat sosial yang melayani banyak sekali para ABK dan juga pekerja migran Indonesia terutama di pelabuhan Taiwan Utara. Dan para ABK ini sering sekali mengungkapkan permasalahannya terhadap Romo Ari. Apa saja permasalahan dialami mereka dan bagaimana solusinya dari Romo Ari? Berikut ini wawancara Romo Ari bersama CNA. Ya Romo Ari, terima kasih banyak telah datang untuk memenuhi undangan dari CNA dan memberikan teman-teman nanti wejangan untuk teman-teman ABK dan juga pekerja migran yang ada di sini semuanya. Selamat datang Romo Ari, terima kasih sekali. Terima kasih Bu sudah mengundang saya. Iya, Romo Ari ini adalah imam Katolik anggota Kongregasi Misionaris dari Santo Carolus Borromeus Scalabirinians ya. Nah, juga bekerja sebagai Wakil Direktur Migrant Workers Concern Desk di Stella Maris, betul ya. Nah, Romo Ari bisa diceritakan berapa lama Romo Ari datang ke Taiwan pada waktu itu, tahun berapa dan apa yang membawa Romo Ari sampai akhirnya bisa ke Taiwan? Silahkan. Oke, baik. Saya tiba di Taiwan waktu itu tahun 2019 dan datang ke gereja Saint Christopher Church dan membantu di sana. Dan kebetulan di Saint Christopher Church kita punya kantor kecil Migrant Workers Concern Desk MWCD. Kantor ini sebenarnya sudah dibentuk dari tahun 1989. Jadi 3 tahun sebelum Taiwan buka pintu untuk migran dari Asia Tenggara, dari Indonesia, dari Filipina, Vietnam, Thailand. Sebelum mereka hadir, gereja Katolik di Taiwan sudah bentuk organisasi ini yang akan membantu para migran untuk bisa berintegrasi dengan gereja lokal. Dan kemudian saya tiba 2019, waktu itu ada Romo orang Vietnam, namanya Romo Tiet, dia yang waktu itu kerja di situ. Dan setelah 2 tahun dia pindah, kemudian saya yang melanjutkan tugas untuk melayani di sana. Jadi pelayanan saya yang pertama itu sebagai imam. Jadi tidak hanya melayani para pelaut Indonesia tetapi juga orang-orang Filipina. Jadi ke pelabuhan untuk melayani tidak hanya orang Indonesia tapi orang Filipina dan juga orang Vietnam. Berarti dari tahun 2019 sampai saat ini ya Romo? Ya. Ya, nah ini kira-kira sudah berapa banyak mungkin yang masih diingat berapa kasus atau berapa banyak atau setiap hari atau setiap bulan gitu, setiap minggu banyak kasus yang ditangani atau kira-kira yang dilaporkan ke Stella Maris, ke Romo Ari kira-kira berapa kasus? Tapi yang sebenarnya yang pertama-tama sih kehadiran kita Stella Maris di sana sih yang pertama sebenarnya bukan untuk kasusnya. Makanya kita kan welfare organization. Jadi Stella Maris sebagai sebuah organisasi Katolik dan kita punya jangkauan yang cukup luas untuk orang-orang yang kerja di laut yang disebut sebagai people of the sea. Jadi orang-orang semua yang bekerja di laut itu Stella Maris itu layani dan banyak yang kita memang kerja untuk hanya semua untuk orang-orang ini. Dan saya sendiri maksudnya kerja di sana pertama untuk melayani kesejahteraannya. Jadi hadir sebagai imam Katolik terutama untuk pelaut-pelaut yang beragama Katolik dan di utara sini banyak juga orang-orang Filipina yang beragama Katolik. Jadi saya ya ke sana merayakan misa dengan mereka dan untuk sekarang ini kita merayakan di sekitar 5 pelabuhan. Jadi saya kunjungi dan juga dengan teman-teman yang beragama lain kita membuat pendekatan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kadang-kadang saya juga tulis ke pemerintah Taiwan untuk kasih musola untuk teman-teman ini, mereka butuh. Misalnya ada satu musola yang kita tulis minta tolong kasih tempat untuk teman-teman ini untuk bisa berdoa. Jadi makanya kegiatan pertama saya ke sana tuh bukan untuk yang kasus-kasus itu sebenarnya. Kehadiran saya lebih ke membantu solidaritas dengan teman-teman pelaut untuk berjalan bersama mereka. Jadi merasa bahwa mereka orang-orang asing dan kami sebagai dari gereja, dari Scalabirinian dan juga Stella Maris, kita merasa bahwa kita
mau berusaha untuk jadi teman berjalannya para migran. Makanya kita hadir di sana membantu mereka secara spiritualitas, dan kemudian untuk teman-teman yang berbeda agama mungkin kita bisa ya mendekati mereka dengan hal-hal sosial dan juga hal-hal keagamaan mereka. Jadi kita berusaha untuk membantu mereka, misalnya menyediakan tempat atau membantu dengan hal-hal lain. Dan kita juga buat kegiatan-kegiatan yang bagus untuk mental health mereka. Organisir basketball dan juga bola basket untuk teman-teman Filipina, kadang-kadang teman-teman Indo, futsal dan sebagainya. Dan juga kegiatan-kegiatan lain, kadang-kadang barbecue. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang itu. Tapi kemudian di dalam perjalanan, setelah 5 tahun, melihat bahwa banyak teman-teman itu yang kadang-kadang menghadapi masalah-masalah. Dan masalah-masalah yang kita rasa kayak macam mereka seharusnya bisa memperjuangkan ini seharusnya tidak terjadi. Jadi kayak kita di sana sebenarnya bukan untuk kasus-kasusnya, tapi pada akhirnya ya kita dihadapkan pada pilihan, entah kita mau terus bantu, beri mereka ini, tapi di saat yang sama kasus-kasusnya ada, tapi kita mau tidak membantu mereka untuk melapor atau tidak membantu mereka untuk cari jalan keluar lah dari permasalahan itu. Makanya ya akhirnya saya juga bukan karena maksudnya mencari masalahnya, tapi ujung-ujungnya tidak bisa juga tutup mata sementara teman-teman ini kesulitan. Macam kita berbicara tentang semua kebaikan, ini, itu, tapi kemudian teman-teman susah ya, terpaksa kita harus membantu mereka. Ya. Iya, berarti awalnya itu hanya untuk kegiatan sosial mendampingi teman-teman ya? Ya, makanya kegiatan kita lebih ke kehadiran Stella Maris itu kita ke welfare organization, jadi ke sana membantu perjalanan spiritual terutama untuk mereka yang satu agama sama kita, dan kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang membantu mereka. Tapi kemudian kita melihat bahwa oh ternyata masih banyak hal-hal yang seharusnya dibantu. Teman-teman ini kesulitan mencari kerja, teman-teman ini tidak punya makanan, atau diputuskan secara sepihak, atau gaji tidak dibayar. Makanya dari situ kita ya sudah kita bantu untuk cari jalan keluar, kira-kira bagaimana yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Iya, jadi setelah berinteraksi dengan teman-teman baru tahu masalahnya mereka apa. Sebenarnya dari awal tidak tahu sih masalahnya seperti apa, tapi setelah lama dengan mereka akhirnya oh semuanya jelas ternyata seperti ini. Jadi mereka waktu didekati, mereka terbuka sendiri untuk menyatakan masalahnya kepada Romo Ari ya? Saya rasa untuk seperti itu butuh waktu. Maksudnya untuk build trust untuk bisa dapat kepercayaan dari mereka itu butuh waktu. Harus jadi teman mereka untuk waktu yang cukup lama, dan kemudian mereka bisa, kalau mereka sudah jadi teman kita, gampang sekali mereka datang, oh aku punya kesulitan ini. Tanpa kita bertanya pun. Sekarang kalau misalnya ada teman sesuatu yang mengalami kesulitan di pelabuhan, kadang-kadang teman-teman yang lain yang beritahu, oh tolong kontak Romo atau kontak orang ini, seperti itu. Jadi tapi untuk sampai di sini, makanya saya cukup beberapa tahun membangun kepercayaan dengan mereka. Mereka tahu saya di sana dan saya tidak pernah menjual semua pelayanan yang kita kasih. Jadi semua pelayanan yang kita beri gratis, kita tidak pernah mengambil biaya dari itu. Akhirnya mereka tahu bahwa oh dia benar-benar di sini ada untuk kita. Dan itu mungkin yang membuat saya juga merasa bahagia bahwa teman-teman bisa melihat kalau saya ada di sana untuk mereka. Wah, luar biasa sekali. Jadi 5 tahun dulu ya membangun jaringan, membangun kepercayaan mereka, baru mereka terbuka, dan ternyata banyak juga yang mengalami masalah. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Romo, teman-teman ini terutama ABK ya, benar, teman-teman ABK dan fisherman, migrant fisherman ya. Jadi teman-teman yang pelaut yang jarak jauh juga, atau nelayan migran yang ditangani oleh Romo ini di 5 pelabuhan ya Romo. Di pelabuhan mana saja ya Romo? Sebenarnya kalau saya sih tidak hanya 5, maksudnya ada banyak pelabuhan sih. Kan di utara sini ada banyak pelabuhan-pelabuhan kecil, ada juga pelabuhan-pelabuhan yang besar, misalnya Nanfangao itu mungkin lebih dari 1.000 pelaut, dan kemudian ada Petotse itu saja 405. Jadi ada banyak. Sebenarnya kita kunjung lumayan banyak pelabuhan. Yang tadi 5 itu pelabuhan yang saya bisa melayani, memimpin perayaan Ekaristi dengan teman-teman Filipina. Tapi pelabuhan itu sebenarnya banyak. Ada kalau di utara mungkin kalau yang dihitung itu mungkin sekitar 10 yang saya regular kunjungi secara regular. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu ini teman-teman biasanya mempunyai masalah apa saja yang dihadapi oleh teman-teman ABK kita itu atau nelayan migran kita, kira-kira masalah apa saja?
Keluhan yang paling banyak mungkin yang sering saya terima itu teman-teman kadang-kadang mengeluhkan kerja yang agak berlebihan. Makanya waktu kerjanya yang terlalu panjang dan kadang-kadang mereka telepon hanya untuk beritahu kalau oh ku kerjanya agak berlebihan, mungkin ku mau berhenti seperti itu. Dan itu hal yang kayak paling banyak saya dengar, tapi di saat yang sama itu hal yang paling sulit untuk makanya dibuat laporan atau pengaduan karena sulit sekali untuk menentukan waktu kerja itu. Jadi macam kita sulit untuk menentukan waktu kerja yang pas itu kapan, jam istirahatnya dimulai dari kapan. Jadi itu kadang-kadang kita dengar tapi kayak sulit untuk mengadu. Dan kemudian yang dulu awal-awal itu juga banyak soal gaji. Tapi kalau akhir-akhir ini lebih banyak ke pemutusan secara sepihak, kemudian ABK-ABK itu dibiarkan untuk cari agensi sendiri, majikan sendiri setelah mereka diturunkan dari kapal, atau bahkan mereka turun sendiri dari kapal, kemudian mereka diminta untuk cari kapal sendiri, cari majikan sendiri. Dan itu tantangan untuk teman-teman yang sebenarnya tidak bisa berbahasa, dan itu kesulitannya. Nah dari sini Romo bisa memberikan bagaimana solusinya kalau mereka menghadapi seperti itu. Jadi Romo langsung mengkontak atau menghubungi dari pemerintah Depnaker di sini, Depnaker Taiwan atau mungkin pemerintah Indonesia, atau bagaimana cara solusinya Romo? Ya dari setiap kasus biasanya berbeda, makanya yang bisa kita bantu kadang-kadang untuk gaji semacam itu gampang sekali untuk diminta kan, kita tinggal beritahu mereka oh ini kamu telepon ke 1955 bicaranya gini, beritahu tanggal dari gaji belum udah bayar dari tanggal ini sampai tanggal ini, dan itu gampang untuk diurus karena semuanya kan jelas. Tetapi ada juga kasus-kasus lain agak sulit dan kadang-kadang butuh kayak kerjasama harus dari pemerintah di sini dan juga di Indo. Misalnya untuk teman-teman yang kesulitan untuk kerja di kapal cumi, itu penanganannya harus dari dua negara, dari dua pihak, untuk benar-benar melihat bahwa teman-teman yang kita bawa untuk kerja di kapal-kapal cumi itu tidak dirugikan dari bagaimana mereka datang, kemudian biaya yang mereka keluarkan, dan ketika mereka harus bekerja hanya untuk beberapa bulan dan dibiarkan untuk berhenti secara sepihak dan kemudian diminta untuk cari agensi, cari majikan baru, itu agak menyulitkan. Pernah nggak menangani misalkan kasus atau permasalahan yang sangat sulit sekali, dan tapi ini bagus untuk diberitahukan kepada teman-teman sebagai pembelajaran buat teman-teman gitu. Apa yang sering terjadi kepada mereka dan mereka harus tahu pembelajaran apa yang harus mereka hadapi dari masalah ini, yang masalah yang paling diingat Romo kira-kira yang harus dibuat pelajaran oleh teman-teman apa ini kira-kira Romo? Mungkin kalau ada satu hal yang saya harus beritahu untuk teman-teman nelayan, teman-teman ABK yang mau, itu saya merasa bahwa pemerintah Taiwan berusaha untuk membantu teman-teman yang bekerja di bidang perikanan. Hanya dari teman-teman pun harus berani untuk bisa berbicara. Maksudnya berani untuk menyampaikan, oh ini hak-hak saya tidak dipenuhi. Dan saya rasa itu karena memang mungkin ada kaitannya dengan persiapan pekerja migrannya sendiri, dan kemudian ketika mereka di sini pendampingan dari pemerintahnya mungkin harus lebih proaktif bagaimana membantu teman-teman ini sehingga mereka bisa lebih mampu untuk bisa maksudnya punya, karena yang paling besar itu ketakutan bahwa kalau saya menyampaikan ini pasti akan ada seperti mungkin balas dendam dari agensi atau dari majikan, dan itu kadang-kadang ketakutan untuk teman-teman itu bisa bersuara. Jadi mungkin itu makanya kalau ada sesuatu yang mau aku sampaikan itu untuk berani untuk berbicara dan berusaha minta bantuan teman-teman yang lain. Selama ini menjadi mediator antara teman-teman yang mempunyai kesulitan, teman-teman ABK yang mempunyai kesulitan dengan pejabat Depnaker dari pemerintah Taiwan maupun pemerintah Indonesia, kira-kira kesulitan apa untuk menjembatani gitu untuk teman-teman, mungkin waktu teman-teman dengan kondisi kerjanya para pejabat ini, atau apa saja kesulitan yang dihadapi Romo? Kalau dari makanya kesulitan yang saya lihat kalau dari dalam hubungan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan sebenarnya kalau kesulitan dari pihak saya sih, maksudnya dari diri saya mungkin dalam bahasa. Terutama dengan pemerintah Taiwan agak saya kesulitan untuk bisa kontak mereka secara langsung. Mungkin kantor-kantor tertentu mereka misalnya dari labor bureau-nya New Taipei mereka kasih member orang Indonesia untuk kontak saya. Jadi pekerjaannya oke bisa kontak Romo kalau misalnya ada sesuatu. Dan waktu kita tangani beberapa kasus jadi aku punya akses ke mereka. Tetapi yang lainnya kayak lebih sulit untuk kontak. Dan juga pemerintah Indonesia pun mereka ada di sini. Jadi aku rasa bahwa mereka ada di sini seharusnya mereka juga bisa melakukan semua tugasnya. Jadi kayak kita kerja berbarengan karena kalau dilihat kayak kita sama-sama untuk melayani para migran kita. Dan mungkin kesulitannya itu untuk bisa soal bahasa dan kemudian kesulitan yang kedua ya pengaruh antara pelaut dan pemerintah jaraknya agak jauh. Maksudnya pelabuhan-pelabuhan itu kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Jadi kalau misalnya untuk bisa membantu harus bisa akses ke sana. Maksudnya untuk pendekatan secara ini. Karena itu untuk saya itu menjadi sebuah empowerment untuk pekerja itu sendiri. Misalnya kalau pemerintahnya bisa menunjukkan, oh kami proaktif untuk melindungi kamu, kami proaktif untuk menjaga kamu. Kemudian para pekerja akan semakin, oh kita punya pemerintah yang bisa membantu kita. Jadi bukan untuk membangkang, tapi maksudnya mereka itu berani untuk ketika hak-hak mereka dilanggar, mereka itu punya, karena mereka merasa bahwa pemerintah ada cukup aktif untuk membantu mereka. Jadi mungkin lebih proaktif untuk itu. Makanya tidak boleh tunggu bola seperti oh kalau ada masalah dulu baru diurus, kan seharusnya tidak seperti itu. Karena saya rasa bahwa saya pun baru bisa bicara dengan teman-teman setelah berada cukup lama dengan mereka. Jadi mereka itu merasa nyaman. Tapi kalau ketika kita datang hanya untuk membuat survei sehari, mereka akan beritahu semuanya baik-baik saja. Seperti itu. Maksudnya lebih proaktif mungkin. Nah, untuk waktu sendiri kan kalau mereka mungkin mengadu mempunyai masalah mereka di tengah laut, nah mereka belum sampai ke daratan, nah komunikasinya mereka juga terganggu, mereka terkadang harus datang dulu, sampai datang mereka sudah malam di daratan, nah padahal kantor-kantor pejabat sudah tutup. Nah, menurut Romo apakah penting untuk memberikan di setiap ada wifi atau ada koneksi internet komunikasi yang sangat bagus untuk setiap kapal agar mereka mengadu dengan cepat begitu, atau menurut Romo bagaimana pentingnya komunikasi ini? Silakan. Oke. Yang pertama kalau untuk kapal-kapal yang coastal fishers, mereka yang bekerja di perairan Taiwan sebenarnya tidak ada kesulitan dengan komunikasi karena kebanyakan mereka masih di dalam jangkauan internet, makanya jadi tidak kesulitan. Hanya untuk kapal-kapal yang distant water fishers, ya komunikasi itu penting. Walaupun mungkin perlu harus regulasi kapan penggunaannya kan, soalnya mereka juga masih tetap bekerja. Tetapi internet, makanya komunikasi, media sarana untuk komunikasi itu penting karena mereka akan berada di laut 6 bulan, kadang bisa 7-8 bulan di laut tanpa komunikasi, dan itu bukan hanya merusak mungkin sebagian besar hubungan kekeluargaan, ada yang banyak juga cerita teman-teman yang hubungan keluarganya berantakan karena memang tidak adanya komunikasi antara suami istri atau antara pasangan. Tetapi di saat yang sama juga itu tanpa adanya komunikasi bisa merusak kesehatan mental seseorang. Makanya kita kerja di laut, tidak ada hiburan sama sekali, dan untuk waktu yang cukup lama itu akan sulit untuk kesehatan mental seseorang. Nah, bagaimana menurut Romo, apakah ada mungkin advice atau mungkin tanggapan yang ingin dikatakan untuk diberi masukan kepada pemerintah, baik pemerintah yang di Depnaker atau Fishery Agency atau kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pemerintah Taiwan sendiri, kira-kira apa nih dari pegiat sosial atau aktivis seperti Romo, apa kira-kira untuk beliau-beliau para pejabat ini? Mungkin yang pertama untuk pemerintah Indonesia, ya saya bertemu teman-teman di pelabuhan dan saya merasa bahwa pemerintah Indonesia harus lebih proaktif dalam mempersiapkan ABK ini sebelum ke Taiwan. Misalnya terutama pre-departure seminar. Jadi teman-teman itu harus dipersiapkan bahwa ketika mereka berada dalam kesulitan atau berada dalam masalah, kemana mereka harus mencari bantuan. Karena kebanyakan saya berbicara dengan mereka,
Mereka itu hanya diberitahu di akhir ketika hampir mau berangkat, katanya kamu ke sana kerjanya baik-baik, dan itu dilakukan oleh agensi-agensi di Indo. Kamu kerjanya harus baik-baik, tidak boleh melawan, tidak boleh seperti ini. Tapi kan kalau memang itu tujuannya, kerjanya harus baik-baik, tapi tidak boleh hanya sebatas itu, karena jika di sana hak-haknya dilanggar, pelaut kita pun harus dibantu untuk bagaimana cara mencari bantuan. Karena sampai sekarang teman-teman ABK, tanpa merendahkan siapapun, tapi mereka itu kadang-kadang 1955 itu masih mereka pikir itu miliknya KDI. Jadi sebagian besarnya masih berpikir seperti itu karena kebetulan operatornya bisa berbicara bahasa Indonesia. Padahal kan itu hal seperti mendasar sekali kan. Dan itu mereka sudah harus tahu bahwa ini bukan miliknya pemerintah Indonesia, ini miliknya pemerintah Taiwan, dan ini hanya hotline, mereka hanya terima call seperti itu. Jadi mungkin empowerment itu harus disiapkan dari Indonesia, supaya pelaut-pelaut kita pun maksudnya bukan untuk cari masalah, tapi setidaknya mereka itu bisa menjaga diri dan bagaimana tahu akses untuk ketika mereka menghadapi kesulitan. Dan mungkin untuk pemerintah di sini tanpa merasa saya mengerti semuanya, tapi makanya bergaul dengan teman-teman ini, dengan mereka, melihat bagaimana mereka mengalami semua kesulitan yang ini saya rasa macam pemerintah jika ingin membantu pelaut, benar-benar membantu, membiarkan mereka untuk bisa bersuara, maka empowerment itu sekali lagi penting. Mungkin saran saya untuk jika ingin menyelesaikan masalah, mungkin tidak seperti yang dilakukan sekarang, tapi mulai pendekatan dengan, karena kebetulan union karena menurut saya, kalau pekerja itu bersatu dalam union, mereka bisa punya suara, mereka bisa punya daya tawar. Tapi untuk sekarang hampir-hampir, terutama di utara, itu tidak ada union yang maksudnya benar-benar dijalankan oleh pelaut. Oleh karena itu, mungkin kalau pemerintah lokal, pemerintah daerah ingin membantu empower teman-teman ini untuk bisa berbicara, memperjuangkan hak-hak mereka, mereka mungkin bisa kontak pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua dari paguyuban-paguyuban, self-organized group yang dibuat oleh teman-teman ini sendiri di pelabuhan. Jadi mungkin salah satu contoh yang bagus, Kilung sudah mulai pemerintah Kilung sudah mulai ke arah sana. Mereka mendekati ketua-ketua dari pelabuhan itu, dan itu untuk saya itu empowerment yang luar biasa. Karena dengan begitu teman-teman itu merasa, oh pemerintah kerja dengan kita berani berbicara sekarang. Dan saya rasa untuk bisa, makanya hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran ini bisa dikurangi ketika pelaut kita dia empowered, bisa bicara gitu. Dan untuk bisa bicara, kita harus libatkan mereka untuk menjadi proaktif. Jadi mereka itu tidak bisa, ini masalahku, kamu kerjain, aku terima bersih. Makanya aku sampai sekarang udah berhenti kayak, kalau kamu ada masalah, kamu harus mau jadi orang pertama yang aku mau lapor, aku mau sampaikan keluhanku. Karena itu cara yang paling baik. Jadi kita empower mereka supaya mereka itu bisa berjuang. Dan kalau mereka sudah bisa empower, maka akan lebih mudah daripada kita yang kerja semuanya. Jadi kayak kita banyak tapi sama aja, kita tidak membantu mereka. Tapi biarlah mereka. Dan untuk itu saya rasa kalau pemerintah, maksudnya pemerintah daerah, pemerintah lokal sini mau berusaha untuk membantu teman-teman untuk bisa memperjuangkan hak, maksudnya untuk menjauhkan diri dari masalah-masalah ini, ya empower mereka. Dan salah satu cara yang paling bagus ya, karena mereka tidak punya union, sudah masuk ke paguyuban atau self-organized group ini, kontak ketua mereka, biarkan ketuanya yang bergerak. Dari situ kalian sudah memberikan empowerment ke satu pelabuhan. Dan saya rasa itu cara yang lumayan bagus. Dan karena saya juga merasa seperti itu. Ketika pendekatan itu melalui orang-orang tertentu, kita itu membangun. Jadi kita tidak hanya kasih, tapi mereka tidak proaktif. Tapi migrants harus dibiarkan untuk jadi proaktif, jadi pejuang untuk diri sendiri. Karena mereka bukan tidak punya suara, mereka punya suara, hanya saja masih ditekan. Ya, sekarang ini yang terakhir nih. Apa pesan-pesannya untuk teman-teman ABK ya, teman-teman ABK di sini, pesan-pesan yang paling mendasar atau paling simpel yang sederhana yang harus mereka ingat dan harus hati-hati. Nah, itu silahkan Romo. Mungkin pesan saya yang selalu sama. Kalian kesini untuk kerja, kalian meninggalkan keluarga kalian, dan banyak yang meninggalkan
istri, kadang anak-anak, atau meninggalkan suami. Dan kita semua membuat pengorbanan. Dan ketika sampai di sini, ya seperti yang dikatakan, kerja baik-baik. Tapi kalau misalnya kemudian ada kesulitan-kesulitan ketika kalian merasa bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap kalian, maka jangan takut untuk mencari bantuan. Carilah orang-orang yang bisa membantu kamu. Dekatilah pemerintah, perwakilan pemerintah kita yang ada di sini atau pemerintah Taiwan untuk membantu kamu. Karena banyak hal yang seharusnya saya rasa bahwa seharusnya tidak terjadi untuk teman-teman migran. Soalnya mereka ini juga, makanya kadang-kadang kita terlalu banyak ke bisnisnya, kita lupa kalau mereka ini juga orang-orang yang punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, dan punya begitu banyak orang yang ada dalam hidup mereka. Dan kita kadang-kadang mesti memperhatikan posisi itu juga. Karena kadang-kadang kita terlalu menuntut bisnis dan kita melupakan manusianya. Padahal mereka juga, dan itu saya rasa sesuatu yang saya dan teman-teman saya kita lakukan untuk mendampingi teman-teman ini. Makanya moto kami sebagai Scalabrinian selalu kayak menjadi migran di antara para migran. Makanya kita semua di rumah itu semuanya orang migran. Kita ada 4 orang, 2-nya orang Filipina, 1-nya orang Vietnam, saya sendiri orang Indonesia. Jadi kita menjadi migran di antara para migran. Luar biasa sekali. Terima kasih Sama-sama, sekali Bu. untuk wawancaranya. Luar biasa sekali. Semoga teman-teman ini juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bekerja. Terima kasih untuk tugasnya Romo yang sudah melayani teman-teman juga. Dan terima kasih atas kedatangannya untuk mau diwawancara oleh CNA.